nobody can... Hold on! Stacy! Episode 2 dimulai dengan kilas balik di mana Preston menelepon Stacy. Tetapi koneksi yang tidak stabil mengganggu komunikasi mereka. Dia pergi ke tempat yang lebih tinggi agar mereka dapat berbicara dengan lancar. Dia mengambil foto dan mengirimkannya ke Stacy yang mengatakan foto itu cantik tetapi dia lebih menyukai pantai. Mereka mendiskusikan perbedaan antara kedua estetika tersebut dan Stacy memintanya untuk tinggal selama seminggu. Namun dia segera ingat bahwa mereka harus menghadiri Met Gala. Oh, we have the Met Gala on Saturday. Ning kembali ke masa kini, Stacy berbaring di tanah mengingatkannya pada rumput kuning yang tinggi. Kembali ke kabin, Abigail sedang membuat panekuk tetapi putri-putrinya bersikeras untuk tidak makan gluten. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka makan itu enak dan tidak mengandung banyak bahan kimia yang tidak perlu. Paige masuk dan meminta Russell untuk membuatkannya teh. She does have a very strong personality. Abigail menyarankan kopi, tetapi Paige mengatakan itu akan menyebabkan kekacauan dalam sistem tubuhnya. Paige kemudian pergi ke kamar mandi di luar meminta mereka untuk mendoakannya, semoga beruntung. Abby berkomentar bahwa Ibu Russell adalah tipe yang suka mendominasi hanya dengan mengamati perilakunya terhadap istrinya. Paige pergi ke jamban dan disengat lebah. Dia bergegas kembali ke rumah di mana ibunya datang menyelamatkannya. Russell mengambilkan obat untuk mereka, sementara Abby menawarkan semprotan serangga untuk mengusir lebah. Dia juga disengat di mata dan terlibat pertengkaran sengit lagi dengan Paige. Stacy menegur mereka, meminta mereka untuk berhenti bertingkah seperti anak berusia 11 tahun. Macy mengatakan bahwa dia memang berusia 11 tahun tetapi tidak bertingkah seperti itu. Sementara itu, Stacy meminta Abby untuk menemaninya ke lembah. Sesampainya di sana, dia mengatakan bahwa dia akan mengubur Preston di sana. Abby berpendapat bahwa tanah itu milik Paul dan ibunya mungkin tidak mampu mengurusnya. Namun, Stacy mengatakan dia akan mengurus tanah itu dan sering mengunjungi makam tersebut. It's beautiful. I want to bury him. Abby bertanya-tanya apakah ibunya akan pernah melupakan Stacy, tetapi Stacy membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk melupakannya. Dia tidak akan mencoba mencintai lagi dan membawa Abby ke sana bukan untuk meminta izinnya, tetapi untuk berbagi keputusannya. Saat Stacy pergi, Abby mengaku telah mengecewakan ayahnya karena tidak mengembalikan uang yang dipinjamkannya. Stacy meyakinkannya bahwa Preston tidak kecewa dan tidak pernah mengharapkan uang itu kembali. His greatest disappointment, and he left before I could change that. Di peternakan, Bridget dan Macy sedang berada di luar ketika seorang pria tak dikenal mendekat. Abigail dan Stacy berlari menghampirinya dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Cade. Ia membawakan mereka makanan sambil mengatakan bahwa para tetangga khawatir mereka akan kelaparan. Mereka bertanya kepadanya, apakah ada pusat darurat untuk mengobati sengatan tawon pada Russell, tetapi dia menyarankan pasta dari baking powder. Stacy mengikutinya untuk meminta maaf atas komentar tidak baik yang dibuat oleh gadis-gadis itu tentang taco India. Dia juga bertanya tentang rumah duka setempat dan dia membantunya.
Stacy sangat marah dengan ucapan Macy dan Bridget yang tidak tahu berterima kasih dan menyebut mereka jalang kecil yang manja. Abby mengikutinya keluar dan Stacy pun menangis. Dia meminta mereka pergi karena mereka tampaknya tidak mengerti mengapa mereka berada di Why we're sana. here? We are not on vacation! Dalam kilas balik lainnya, kita kembali ke saat Preston berbicara tentang bagaimana pria berkembang dengan fokus pada satu tugas tunggal. Di sisi lain, wanita kesulitan dengan tugas tunggal tetapi berkembang dengan banyak tugas sekaligus. Sambil bercanda, Preston terus berpendapat bahwa wanita pandai berkomunikasi dan mengatur. Pria bisa menempuh jarak jauh hanya untuk mencapai satu tujuan. Dalam semua penjelasan itu, Stacy menyuruhnya untuk mengatakan saja bahwa dia ingin pergi memancing bersama saudaranya. Dia setuju bahwa itulah yang diinginkannya, lalu menciumnya. You want to go fishing with your brother? Kembali ke peternakan, Stacy mengambil kunci mobil dan berkendara ke rumah duka. Petugas rumah duka menyarankannya untuk pergi ke pengadilan dan mendaftarkan sebagian peternakan sebagai pemakaman. Hal itu harus dicatat oleh pemerintah daerah dan negara bagian. Ia juga disarankan untuk mencari pengacara. Petugas kamar mayat juga menasihatinya untuk berpikir matang agar jika dia atau anak-anaknya menjual peternakan itu, pemilik baru tidak akan pernah mengizinkannya mengunjungi makam Preston. You can see how that might cause a few issues. I can see that. Saat berkendara pulang, dia berhenti di pinggir jalan dan berbaur dengan beberapa kuda, seolah menemukan ketenangan di sana. Stacy tiba larut malam dan menuju kabinnya. Dia mulai membaca jurnal itu dan semuanya terasa menenangkan. Ketika Abby mengetuk, Stacy bertanya padanya tentang kabin yang lain. Dia mengatakan itu aneh karena ada banyak permainan dan mainan di sana. Saat mengunjungi pondok itu, ia menyadari bahwa Preston membangunnya untuk Abby dan Paige. Ia tahu mereka memiliki pernikahan yang bahagia, tetapi tidak menyadari betapa beruntungnya ia. Stacy mengatakan mereka telah kehilangan banyak hal dan mereka tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. That one is for you and your sister, and that one was for me. You don't know that. Sementara itu, Paige membangunkan Russell di tengah malam dan mengatakan bahwa dia telah memaafkannya. Russell bingung mengapa, mengingat dia tidak melakukan kesalahan apapun. Paige mengatakan kepadanya bahwa itu karena dia tahu ada tawon di kamar mandi, meskipun dia telah memperingatkannya sebelumnya. Paige memerintahkannya untuk membantunya mengoleskan krim dan akhirnya mereka berbaikan, berpelukan, dan berciuman. Nah, keesokan paginya, Stacy memberi isyarat kepada gadis itu untuk datang. Dia menghargai mereka karena telah menulis kartu untuk tetangga mereka dan mengingatkan mereka untuk selalu berbuat baik. Stacy mengajak mereka berjalan-jalan You made them bersamanya. the card because your mother told you to. But when you give them the card, give it to them to be. Sementara itu, Paige takut pergi ke kamar mandi di luar dan malah memutuskan untuk buang air besar di lumbung. Secara kebetulan, dia juga menemukan Russell di sana. Stacy menyuruh Paige untuk berhenti buang air besar di lumbung karena dia telah membunuh semua tawon. Keluarga itu kemudian berjalan-jalan ke lembah di mana Stacy memberitahu mereka bahwa dia telah memilih untuk mengubur ayah mereka di sana. Untuk melindungi tempat itu, dia harus menjual rumahnya di Manhattan. Ini memastikan mereka tidak akan kehilangan tempat itu atau menjualnya. Ini adalah rumahnya sekarang, dan ketika dia meninggal, mereka harus menguburnya di samping Preston.
Abby kemudian mengklaim bahwa ketika ayah mereka meninggal, ia meninggal bersama seluruh keluarga di tengah antah So berantah. if I bury him here, I must protect him and this place. In order to do that, I...